Baiklah, Ibu sama Bapak, datang ke sini ada keperluan apa? Saya mau konsultasi KBR lagi, Bu. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, saya Bidan Intan yang bertugas pada pagi hari ini. Saya minta biodata Ibu sama Bapak dulu ya. Dengan Ibu siapa? Ibu ini, Bu. Ibu ini dengan Bapak siapa? Bapak Gilang. Bapak Gilang. Baiklah, sebelumnya Ibu sama Bapak sudah mengetahui mengenai KBR ini? Sudah, Bu, tapi cuma baru mengetahui sedikit. Baiklah, sebelumnya agar Ibu sama Bapak lebih mengetahui mengenai suhu basal ini, saya akan menjelaskan tentang suhu basal itu sendiri ya Bu, Pak. Suhu basal adalah suhu yang dicapai oleh tubuh ketika istirahat atau tidur atau sedang tidak melakukan aktivitas lainnya. Syarat untuk melakukan suhu basal ini adalah dilakukan setelah bangun tidur sebelum melakukan aktivitas apapun. Dan metodenya dilakukan di mulut dan dalam waktu 5-6 menit. Letakkan di bawah lidah dan tutup mulut ketika pengukuran sedang berlangsung. Dilakukan setiap hari di jam yang sama. Kemudian manfaat dari suhu basal ini untuk menambah pengetahuan ibu dan bapak mengenai masa subur. Dan bagi ibu untuk mengalami siklus haid yang tidak teratur dapat lebih mudah untuk mengetahui masa suburnya. Kemudian yang ketiga, sebagai alat kontrasepsi atau meningkatkan kesempatan untuk hamil. Dan yang keempat, untuk mengetahui perubahan lendir serviks pada saat masa subur ibu. Dan efektivitas dari suhu basal ini adalah efektif bila dilakukan dengan benar dan konsisten. Suhu tubuh basal dipantau dan dicatat selama beberapa bulan berturut-turut dan dianggap akurat bila terdeteksi pada saat ovulasi. Tingkat keefektivitasan metode suhu tubuh basal sekitar 80% atau 20-30 kehamilan per 100 wanita per tahun. Secara teoritis, angka kegagalan adalah 15 kehamilan per 100 wanita per tahun. Metode suhu basal tubuh akan jauh lebih efektif apabila dikombinasi dengan metode kontrasepsi lain seperti kondom dan spermisida ataupun metode kalender atau pantang berkala. Adapun kekurangan dari metode suhu basal ini adalah dapat dipengaruhi oleh penyakit, gangguan tidur, merokok, alkohol, stres, dan penggunaan narkoba maupun selimut elektrik. Kemudian pengukuran suhu tubuh harus dilakukan pada waktu yang sama dan tidak mendeteksi awal masa subur dan membutuhkan waktu pantang yang lama. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara pengisian grafik pada suhu basal ya Bu, Pak. Saya di sini akan menjelaskan cara pengisian grafik pada suhu basalnya ya Bu, Pak. Di sini untuk pengisian grafiknya dilakukan pada pagi hari di setiap hari di jam yang sama dan dilakukan pada hari ke-10 dalam siklus menstruasi. Jika 3 garis ini masih berada di bawah garis pelindung, maka disebut itu dinamakan masa subur. Dan jika grafiknya terus menaik dan terus naik, maka itulah puncak dari masa subur atau persiapan untuk menstruasi selanjutnya. Dan dari kesimpulannya, jika ibu sama bapak ingin menggunakan kontrasepsi alami ini, lebih baik melakukan hubungan suami istri di masa yang tidak subur atau di grafik yang belum naik pada bagian ini ya Bu, Pak. Apakah ibu sama bapak sudah memahami atas penjelasan saya tadi? Sudah, Bu, saya sudah memahami. Baik. Ya, sama-sama.